Kami itu datang dari berbagai daerah, memiliki pengalaman, cara kerja yang berbeda-beda, hingga kami dipertemukan di sini. Kami terbiasa dengan cara kami sendiri. Tidak ada aturan baku yang benar-benar kami ikuti. Selama bertahun-tahun dan puluhan paket produksi, kami bekerja dengan cara yang sama. Bagi kami, pengalaman adalah guru terbaik. Itu yang kami yakini paling benar. Kalau untuk keseharian, gue ini bukan seorang PD. Sebenarnya keseharian gue adalah seorang reporter. Cuman, dalam beberapa event tertentu, pernah gue dipercaya untuk menjadi PD. Saat gue jadi PD pun, yang gue punya itu ilmu-ilmu otodidak. Bukan ilmu yang benar-benar gue dapat teori dari apakah diklat, apa dari orang yang menurut gue itu bisa menjadi seorang pengajar buat gue itu belum pernah. Untuk di daerah sebenarnya berjalan ya sesuai dengan ilmu yang kami terima di daerah juga gitu. Jadi memang semuanya itu kami pelajari dari senior-senior atau memang ilmu-ilmu yang memang kami terima itu ketika ada mentor yang datang ke daerah. Di sini kita diminta menanggalkan diri kita seperti apa dan siapa kita di daerah. Skill apa yang kita punya dan kita mengisi ilmu baru. Saya mohon kali ini kita mengosongkan gelas dulu. Makanya ada muncul slogan itu, kosongkan gelas. Itu memang harus kosong semua. Di sini kita udah mulai mengosongkan diri, kemudian... Ya, kalau namanya ngosongkan gelas, dari awal gue setuju dengan ngosongin gelas itu. Karena itu salah satu cara kita biar bisa dapat ilmu baru. Sementara kalau kita sendiri nggak menurunkan rasa ego kita dengan ilmu yang kita punya, ya nggak akan bisa dapat apa-apa kita. Dengar kosongin gelas ya, yang emang harus kita lakukan di sini ya itu gitu. Nggak ada salahnya juga sih. Cuman kalau bagi saya sendiri lebih baik nggak usah bawa gelasnya. Tinggal aja gelasnya yang lama. Di sini dapat gelas baru lagi gitu. Mungkin kalau bertentangan sih, ya mungkin karena mungkin kita nggak dapat nih di daerah dengan cara dan metode seperti ini kita nggak dapat nih daerah. Tapi menurut kita dengan kita tidak menggunakan metode itu hasilnya pun bagus kok. Maksudnya ya bisa-bisa aja tetap berjalan. Walaupun misalnya, oke, kamera harus menggunakan camcard. Awalnya tuh saya bingung tuh, camcard, kayak mana itu rupanya kan? Apa camcard itu emang harus ada di seorang kameramen gitu kan? Sedangkan kameramen tuh biasanya kan ya lebih banyak inisiatifnya untuk mengambil footage, mengambil komposisi gambar. Nah nanti kalau di daerah tuh biasanya nanti PD atau switcher yang milih gambar. Nah sedangkan di sini nih kita harus kameramen mengikuti camcard dan aturan yang telah dibuat sama produser-produser. Mengosongkan diri bukan berarti kehilangan isi, tapi memberi ruang untuk menerima makna baru. Ya, ini bicara soal ABC Song ya, ini sangat menarik sebenarnya. Dari awal mendengar tuh lagu ABC Song Sempat ngeremehin dalam artian gini, kan gue cari di YouTube tuh apa sih ABC Song, ternyata hanya sebuah lagu kayak anak-anak, itu durasi cuma 2 menit dan katanya kan kita disuruh mendirect nyanyian itu. Ya secara acara berjam-jam aja kita sering pegang kan. Pas praktek pertama kali di kelas itu ternyata nggak bisa. Karena kan harus menyesuaikan dengan ritme lagu, tempo lagunya seperti apa, dan ritmenya juga nggak boleh macam-macam gitu kan. Awalnya sih saya nggak ngerti dengan itu tuh. Saya kan udah belajar di kantor, pas kita lagi dalam ruangan tuh, tes nggak peduli intinya bagaimanapun
mau intinya mau jelek mau gimana pun intinya saya coba untuk lulus aja gitu, nggak pernah mikirin nilai bagus atau gimana gitu maksudnya. Production meeting, padahal penting banget. Kadangkala ada yang ngerasa gua udah senior nih, saya udah lebih senior, saya tahu semuanya. Sehebat apapun teman-teman dalam industri kreatif, kan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Lu boleh skill, lu boleh hebat. Ilmu pengetahuanmu boleh hebat. Tapi kalau attitude-nya nggak bagus, selesai di situ. Udah umur segini, abis itu masih belajar lagi, nggak masuk lah bagi aku kalau misalnya kalau belajar kayak gitu tuh awalnya gitu kan. Tapi dinikmatin aja karena kantor udah mengutus saya mau nggak mau ya harus ngikutin dari A sampai selesai gitu aja. Karena kita berpikiran bahwa Pusdiklat itu harus melayani dan juga harus meningkatkan kompetensi setiap SDM dari seluruh daerah. Yakinlah bahwa Pusdiklat adalah pusat untuk pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi kawan-kawan. Kalau kita bicara kompetensi, tentu tidak hanya knowledge saja, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga melengkapi skill, keterampilan, dan juga attitude. Dan menurut saya, semuanya kita punya cara sendiri-sendiri kan dari setiap pengajar itu. Punya formula sendiri-sendiri gitu. Ada yang keras, bukan berarti kasar ya. Artinya dengan gayanya dia, tentunya saya juga punya cara sendiri dalam menangani yang seperti itu. Tapi awalnya mungkin kaget dengan pembelajaran atau kurikulum yang kita berikan karena memang teman-teman ini kan semuanya sudah rata-rata tuh sudah berpengalaman bekerja dan tentunya di daerahnya masing-masing punya cara tersendiri, kebiasaan masing-masing yang harus disamakan di Pusdiklat ini gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang kaget itu kami juga rasa itu hal yang wajar. Namun biasanya kebanyakan sih teman-teman awalnya kaget. Cuman memang lama-lama mereka juga akan mengikuti gitu kan kurikulum ini dan mungkin merasakan manfaatnya juga. Ternyata hal yang diberi Pusdiklat ini ternyata banyak manfaatnya untuk teman-teman bawa di daerah atau stasiunnya masing-masing gitu. Wow. Ya kita mau harus ikut karena kan butuh nilai. Kita kan bawa dari sini nilai, kalau situasi nilai kita jelek, kita kan diomongin di daerah. Sakanya kita bodoh gitu maksudnya gitu kan. Tapi ya mau gimana pun kita harus ngikutin, serius saya nggak bohong. Kayak harus ngikutin, intinya saya harus lulus, bawa sertifikat lulus, membawa nama daerah banggalah gitu intinya. Ya, yang pertama tadi gue bilang untuk yang gue lakuin itu yang jelas gue akan menjadikan hal ini sebagai budaya atau kebiasaan gue dulu. Ketika gue bisa nerapin ini dalam produksi nanti ke daerah, baru nantinya gue akan pelan-pelan coba ngajak teman-teman yang ada di daerah untuk nerapin hal yang sama. Teman-teman di daerah harus tahu, harus mendapatkan ilmu yang juga saya dapatkan dari Pusdiklat karena memang ilmunya ini jarang dan juga tidak mungkin didapatkan hanya lewat melihat atau mencontoh teman-teman senior begitu. Di daerah itu akan sangat sulit diimplementasikan ya untuk keseluruhan apa yang kita dapatkan dari Pusdiklat, mungkin dari running order atau seperti apa sih idealnya produksi yang sebenarnya itu. Ya mungkin tidak bisa diimplementasikan 100%. Bertahap, saya mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari kelompok-kelompok kecil dulu, nanti baru ke kelompok-kelompok besar. Kita harus kombinasikan sama apa yang udah kita dapat di Diklat. Akan lebih mempermudah kalau ada
SOP-nya, ada cara kerjanya, dan ada perintah dari produsen. Ya kalau misalnya nanti saya pulang, misalnya mereka disuruh penerapan kayak gini ya saya terapin sama yang adik-adik di bawah saya. Tapi kalau mereka nggak mau lagi ya intinya saya sudah mengajarkan mereka. Kalau misalnya saya dipercaya untuk menggarap produksi sendiri, ya saya menggarap ya saya bikin seperti ini gitu. Kan tadi saya bilang sedikit demi sedikit saya kan dapat ilmu dari situ. Masa saya di sini nggak dapat ilmu apa-apa gitu ya kan? Walaupun agak kurang memahami semuanya dari saya, tapi saya dapat dikit. Oh kayak gini gitu aja, nggak semuanya gitu.